Setelah sekian lama Opa berpetualang dalam kerajaan Allah, apakah berkat jasmani yang Opa harapkan? Kekayaan, popularitas, atau kesehatan? Tentu kesehatan. Namun Opa sadar bahwa suatu hari nanti kesehatan akan diambil dari Tuhan. Enggak lah, Opa harus sehat terus. Memang Opa pasti akan sehat sempurna pada suatu hari kelak bersama Tuhan Yesus. Benar juga ya, ketika Berham kecil, Opa sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Namun setelah Opa membiarkan firman Tuhan menembus kekerasan hati Opa, maka ada buah-buah dalam hidup Opa. Hari ini Opa temani Berham untuk dikoreksi dan dihiburkan firman-Nya tentang persekutuan kita bersama Dia di dalam doa. Yuk! Shalom anak-anak sekalian, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang di dalamnya kita akan boleh bersama-sama bertumbuh di dalam kebenaran Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa, kita memohon pertolongan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih hanya oleh anugerah-Mu kami masih berkesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan tolong supaya apa yang kami kerjakan hari ini, kami sungguh memberikan perhatian yang cukup dan penuh untuk kebenaran firman Tuhan itu masuk dalam hati kami, dan menolong kami bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu, sehingga hati kami menjadi hati yang taat kepada Bapa di surga. Demikian juga tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus, mari menjadi guru agung kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi, mereka sudah mengetahui bahwa Yohanes Pembaptis pernah mengajarkan hal berdoa kepada murid-muridnya. Tetapi, murid-murid Tuhan Yesus yang sudah ikut Tuhan Yesus cukup lama, tidak pernah mereka diajari berdoa oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya mereka sangat berkeinginan, antusias untuk diajari berdoa oleh gurunya. Dan ketika Tuhan Yesus setelah selesai berdoa dan datang menghampiri para muridnya, maka murid-muridnya ini mengungkapkan keinginannya untuk diajari berdoa oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka mereka mengungkapkan, "Guru, ajarkanlah kami berdoa seperti Yohanes Pembaptis mengajari para muridnya berdoa." Anak-anak, Alkitab tidak memberitahukan kepada kita pelajaran doa seperti apa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis kepada para murid-muridnya. Tetapi setidaknya tidak beda jauh dengan apa yang pernah diajarkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Itu hanya kemungkinan besar seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus Kristus hari itu tentunya menyambut dengan sangat senang apa yang menjadi permintaan daripada murid-muridnya, karena memang seorang murid-murid Kristus harus menjadi murid-murid yang senantiasa berdoa seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus kepada para murid-muridnya. Dan hari itu Tuhan Yesus Kristus mengajari mereka berdoa. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dalam hal ini, murid-murid yang pertama kali diajari adalah untuk mereka senantiasa berserah di dalam awal berdoa. Berserah kepada siapa? Kepada Bapa. Oh, ini sungguh satu hal yang sangat indah. Allah yang awalnya diketahui oleh para murid ini adalah Allah yang suci, itu adalah Allah yang jauh dari kehidupan manusia berdosa. Tetapi hari itu Tuhan Yesus Kristus mengajarkan bahwa Allah itu tidak lagi jauh. Kamu boleh menyebutnya sebagai Bapa. Artinya mempunyai hubungan yang dekat. Hubungan antara Bapa dengan anak. Tetapi sekaligus seorang anak adalah milik daripada Bapa. Seorang Bapa adalah memiliki anak dan berdaulat menentukan akan anak-anaknya. Dikuduskanlah namamu, artinya dipisahkan nama Tuhan dari Allah-Allah yang lain. Dan sekaligus itu menjadi Allah yang satu-satunya di dalam pribadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaanmu. Itu berarti bahwa murid-murid sadar bahwa Allah itu begitu agung. Dan sekaligus
murid-murid telah menjadi warga kerajaan sorga. Murid-murid tidak lagi boleh berperilaku seperti kerajaan dunia, tapi murid-murid harus berperilaku sebagai warga kerajaan sorga. Anak-anak, ketika murid-murid sudah diajar bagaimana dia memanggil Tuhan Allah itu Bapa, sekaligus dia telah menjadi warga kerajaan sorga, maka murid-murid sekarang juga diberikan wewenang untuk menaikkan permohonan doanya kepada Bapa di sorga. Bapa di sorga memberikan satu peluang bahwa murid-murid saat itu boleh meminta permohonan tentang pemenuhan kebutuhan jasmaninya sekaligus pemenuhan kebutuhan kerohaniannya. Dengan dikatakan, berikanlah kami makanan hari ini, itu kebutuhan jasmani, tapi ampunilah segala dosa kami dan juga mengampuni orang pada lain, itu kebutuhan rohaninya. Jadi sebagai murid-murid Kristus, sebagai warga kerajaan surga, kita tidak lagi boleh memikirkan tentang kebutuhan jasmani saja yang kita minta kepada Bapa di surga, tetapi harus berimbang bahwa kebutuhan kerohanian pun kita harus minta kepada Bapa di surga, karena kita adalah warga kerajaan surga. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebutan Tuhan Allah sebagai Bapa ini pernah diucapkan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 63 ayat 16 dan Yesaya 64 ayat yang ke-8. Yesaya berdoa menyebutkan bahwa Tuhan Allah itu adalah Bapanya, Bapa buat bangsa Israel. Itu adalah diucapkan oleh seorang nabi. Tetapi Tuhan Yesus hari itu mengajarkan bahwa tidak hanya seorang nabi yang diberi hak untuk menyebut Tuhan Allah itu sebagai Bapa, tapi kepada setiap murid-murid Kristus, kepada setiap murid-murid kebenaran, diberikan hak untuk menyebutkan Tuhan Allah yang awalnya jauh karena dosa kita, sekarang menjadi dekat karena kita diberikan wewenang untuk menyebut Tuhan Allah sebagai Bapa kita. Kita sangat bersyukur bahwa kita diberikan hak oleh Tuhan Yesus menyebut Tuhan Allah menjadi Bapa kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus adalah saudara sulung kita. Itu yang ditulis dalam Alkitab. Kalau Yesus Kristus menyebut Allah sebagai Bapa, maka kita pun sebagai saudara-saudaranya diberi hak untuk menyebut Allah sebagai Bapa. Itu sebabnya mari kita bersama-sama memohonkan doa kepada satu pribadi yang benar dan juga kepada alamat yang benar, sehingga kau dan aku benar-benar menjadi murid kebenaran dan bertumbuh dalam kebenaran. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh kemurahan-Mu hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, sungguh kami berterima kasih oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus, saudara sulung kami. Maka kami diberikan hak untuk menyebut Tuhan Allah yang suci itu sebagai Bapa kami. Dengan demikian, kami pun belajar tunduk dalam kedaulatan Tuhan Allah, dalam kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita mengajukan permohonan penting kepada Allah dalam doa. Tentang apa itu, Opa? Tentang permintaan untuk diajari cara berdoa. Bagaimana sih contoh doa yang baik? Oh, ini kan sama dengan permintaan murid-murid ketika Yesus baru saja selesai berdoa. Apakah Yesus marah diminta hal sesederhana ini? Sama sekali tidak, bahkan dengan senang hati Tuhan Yesus mau berbagi, karena walau Kristus suka mengajar, namun dalam hal yang satu ini dia lebih suka diminta. Semangat berdoa yang dimiliki Kristus memang harus menjadi pemicu bagi kita untuk meniru secara kudus apa yang Ia lakukan,
ketika datang kepada Bapaknya yang menjadi Bapa kita juga. Jadi setiap orang percaya harus berhak mencontoh sikap Yesus yang menjadikan Allah sebagai Bapa kita, Allah yang sangat agung dan mulia, namun mau merendahkan diri menjadi Bapa kita. Birham mau ajak seluruh sahabat BDKA untuk lebih mengenal Allah yang terdapat dalam Lukas pasal 11 ayat 5 sampai dengan 8. Ora et labora.